Selamat pagi raja-raja yang berkuasa di bumi. Firman Tuhan pada pagi hari ini saya beri judul Misi Rahasia Kerajaan Allah. Dalam Kejadian 3 ayat 15, aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Kita menyongsong Paskah. Paskah adalah misi rahasia kerajaan Allah setelah manusia jatuh dalam dosa, atau setelah manusia kehilangan kerajaan Allah di bumi. Jadi Paskah merupakan rencana perebutan kembali kerajaan Allah di bumi dari iblis kepada manusia. Kejadian 3 ayat 15 ini adalah ayat tentang Paskah. Ayat ini menulis keseluruhan misi rahasia ini dan merupakan tema seluruh Alkitab kita. Sejak firman ini disampaikan, iblis stres, iblis takut, dan iblis bekerja keras membinasakan keturunan raja pertama di bumi, yaitu Adam. Karena firman ini berkata, keturunan Adam akan meremukkan si iblis. Nah, masalahnya iblis tidak tahu keturunan yang mana yang akan meremukkan kepalanya. Pagi hari ini kita akan belajar tentang misi kerajaan Allah ini, tentang misi Paskah ini. Yang pertama, misi yang pertama adalah mempersiapkan keturunan perempuan. Sejak bumi direbut oleh iblis melalui ketidaktaatan Hawa dan Adam, Allah terus berusaha mencari dan memakai keturunan perempuan atau manusia untuk melawan kerajaan kegelapan di bumi. Di sisi yang lain, iblis juga berusaha memakai keturunan perempuan atau manusia untuk membinasakan manusia yang dipakai oleh Allah. Mengapa manusia? Kejadian 3 ayat 15 ini mengandung kebenaran yang sangat penting. Bapak Ibu perhatikan baik-baik. Bahwa hanya manusia yang dapat menyelesaikan permasalahan di bumi. Hanya manusia satu-satunya yang berkuasa, yang berhak di atas bumi. Jadi hanya saya dan saudara yang bisa menjalankan pemerintahan di bumi. Tuhan dan iblis tidak bisa. Jadi cara satu-satunya mengembalikan bumi kepada kerajaan Allah adalah memakai manusia yang mau taat kepada Allah melawan manusia yang tunduk kepada iblis. Dalam ayat ini istilahnya adalah keturunan perempuan melawan keturunan ular. Tuhan dan iblis tidak bisa campur tangan masalah di bumi. Kita lihat kebenaran ini dari keturunan pertama dari perempuan. Ini sudah terjadi. Manusia Allah melawan manusia iblis. 1 Yohanes 3 ayat 12. Bukan seperti Kain yang berasal dari si jahat dan yang membunuh adiknya. Dan apakah sebabnya ia membunuhnya? Sebab segala perbuatannya jahat dan perbuatan adiknya benar. Sejak keturunan pertama, yaitu Kain dan Habel, iblis berusaha membinasakan manusia Allah. Manusia yang kira-kira taat kepada Allah. Allah berusaha memperingatkan Kain. Tetapi
iblis berhasil meyakinkan Kain untuk membunuh Habel. Kita akan menjumpai kisah seperti ini di seluruh Alkitab. Esau dan Yakub, Firaun dan Musa, ahli Taurat dan Yesus, dan sampai hari ini gereja palsu melawan gereja Tuhan. Mengapa demikian? Karena Allah dan iblis tidak bisa langsung melakukan sesuatu di bumi, harus melalui kita manusia. Jadi sadarkah saudara, pemerintahan kerajaan Allah di bumi ini bergantung penuh pada saudara dan saya. Kita mau mengikuti keinginan daging atau keinginan roh? Apakah kerajaan Allah yang memerintah di bumi ini ataukah kerajaan kegelapan yang dipimpin oleh iblis? Misi yang kedua adalah Natal atau kelahiran manusia Yesus. Sebenarnya Natal tidak bisa dipisahkan dengan Paskah, karena Natal merupakan salah satu misi rahasia merebut kembali kerajaan Allah yang puncaknya adalah Paskah. Ini sebuah misi yang sangat sulit dan sangat berisiko. Allah harus benar-benar mempersiapkan momen atau waktu yang tepat dan tubuh yang tepat. Ibrani 10 ayat 5 mengatakan demikian. Karena itu ketika Kristus masuk ke dunia, ia berkata, korban dan persembahan tidak engkau kehendaki, tetapi engkau telah menyediakan tubuh bagiku. Akhirnya Allah berhasil menyediakan tubuh bagi Yesus di bumi. Kesempatan itu akhirnya muncul di zaman Kekaisaran Romawi. Mengapa Kekaisaran Romawi? Karena Kekaisaran Romawi ini yang modelnya paling mirip dengan kerajaan Allah. Dan di dalam tubuh seorang perawan Maria. Di dalam keluarga Yusuf. Bapak Ibu bisa membandingkan di dalam Matius 1 ayat 1 sampai 17, yaitu silsilah tentang Yesus Kristus. Ini adalah upaya Allah menyediakan tubuh di bumi. Sesulit itu. Nah, sekarang kita perhatikan tentang ketundukan Maria dan Yusuf. Mengapa begitu sulit melahirkan Yesus Kristus ke bumi? Karena di dalam Matius 2 ayat 13 jelas di sana ditulis bahwa keberhasilan misi kedua ini melahirkan Yesus di bumi ini 100% harus bergantung pada ketundukan Maria dan Yusuf atau ketundukan manusia. Betapa sulitnya melahirkan manusia Yesus ke bumi. Bayangkan seandainya Maria dan Yusuf tidak tunduk kepada Allah. Misi ini bisa gagal. Karena Herodes di sana membantai semua bayi berumur 2 tahun ke bawah hanya untuk membinasakan keturunan perempuan itu. Mengapa iblis begitu stres? Waktu Yesus berhasil lahir di bumi. Karena Yesus adalah manusia. Itu berarti Yesus memenuhi syarat untuk merebut kembali kekuasaan di bumi. Iblis tidak takut selama Allah tidak menjadi manusia. Karena Allah tidak bisa berbuat apa-apa di bumi. Manusia yang berkuasa di bumi. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kemanusiaan kita lah yang membuat kita berkuasa di bumi. Roh Kudus atau Kristus itu membutuhkan saya dan saudara untuk tetap bisa bekerja di bumi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Bapa, berikan kami pengertian bahwa kami adalah manusia Kristus yang berkuasa di bumi. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.